kita mulai aja ya. Selamat malam teman-teman. Di malam ketiga ini kita akan coba untuk teman-teman presentasiin hasil tugasnya, tugas keduanya. Lalu nanti saya coba ada feedback gimana dari tugas tersebut. Mungkin yang akan mulai pertama saya coba absen dari yang pengerjaan tugas dulu ya. Di sini ada Mas Reski, boleh presentasi? Ya, Radit. Ya. Saya nyalain dulu ini ya, cashboard. Boleh, boleh, boleh. Silakan, Mas. Masih 5 menit ya. Oke, oke, oke. Atau mungkin dibanding nunggu, mending yang lain dulu Oh, aja, Mas. boleh kalau yang lain dulu di sini Ya. Holy Chris. Bentar, ini Mas Holy Chris yang ada nggak ya? Oh, itu Mas David. Ya, itu saya, Mas. Ah, boleh Mas coba di show untuk tugas keduanya seperti apa? Ya, oke, Mas. Udah tampil, Mas. Udah tampil. Ya, jadi ini, Mas, saya udah coba buat tapi agak berbeda dengan tugas yang saya kumpul. Ya, ya. Di tugasnya disuruh tampilkan button delete, edit dengan add untuk list, Mas ya. Dan menggunakan bootstrap. Nah, jadi ini, Mas, kalau ditambahkan nama, dia akan tambah gini, Mas, kayak gini. Jadi dua datanya, edit, gitu, Mas. Hapusnya juga hapus. Tapi yang saya dapat kendala, Mas, saat sudah berapa data yang kasih masuk, dia udah nggak bisa di-update lagi, Mas. Nggak bisa apa Mas? Di apa? Udah beberapa sekiranya beberapa data yang saya kasih masuk, dia udah nggak bisa lagi, Mas. Itu ada error di mana ya, Nggak Mas? bisa kenapa? Coba di show untuk misalnya contohnya misal nambah 5 data atau gimana? Oh, itu ke update itu. Itu masih ada parameternya itu. Nah, dia jadi ada fungsi sebenarnya manggil ID-nya masih ada, jadi ngupdate bukan nambah. Iya, dia ke update, tidak nambah ke bawah dia, Mas. Iya, itu ke update itu. Saya juga udah bingung, tadi juga udah pakai AI juga. Iya, itu case-nya Bisa. coba URL-nya tuh dihapus, coba delete-nya, coba terus di refresh. Terus di enter. Nah, coba ditambah lagi add. Tadi awalnya bisa, Mas. Nah, ini. Nah, itu kalau pas mengedit atau delete nanti dia error lagi tuh. Coba edit, terus setelah edit nanti tambah lagi, pasti error. Eh, Coba sekarang di update, nah itu tambah itu. oke. Iya, ada kok, cuma di atasnya muncul save. Itu. Ya, itu juga sebenarnya agak ini sih kurang sesuai. Misalnya tuh ketika nambah, kenapa harus ada save dulu baru 2 kali kerja? Harusnya ketika add itu langsung misalnya muncul pop up berhasil ditambahkan. Jadi biar tahu user ada penambah data gitu.
Oke, paling kalau tadi kan dijelasin ya sama Mas Anwar perihal ketika nanti uji kom tuh yang dinilai tiga ya. Pertama, knowledge atau pengetahuan. Kedua, misalnya keterampilan, sejauh mana ngupdate atau kreatifnya gitu. Ketiga, baru attitude gitu. Nah, sebisa mungkin Mas istilahnya penjelasan di awalnya tuh lebih eh, detail gitu atau misalnya nih jadi untuk proyek yang dikerjakan misalnya saya menggunakan PHP native dan Bootstrap misalnya. Nah, di sini untuk fiturnya hanya sebatas untuk create data, update data, delete data. Nah, terus nanti pasti nanya, kenapa nggak pakai validasi? Nah, itu kan itu pertanyaan juga. Oh, misalnya validasinya belum dibuat misalnya. Ya mungkin nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya tak terduga gitu. Atau ini kalaupun datanya 1000 lemot nggak misalnya? Oh Itu iya mas, itu kan oke nggak ada oke. paginet, harusnya kan kena limit per 10 data misalnya. Nah mungkin Ya, nanti bisa coba latihan untuk istilahnya menjelaskan sama nanti kira-kira yang kurangnya apa kita bisa ngejawab gitu. oh iya mas. Oke Oke, mas. oke sip, makasih banyak Mas David. Satu pertanyaan lagi mas. Boleh boleh. Uji komnya itu pagi atau malam ya mas? Nah, itu kan sebenarnya jadwalnya biasanya dimulai dari pagi. Cuma tergantung kita ke bagian nomor berapa gitu untuk uji komnya. Kalau Nah, yang kerja pagi itu gimana mas? paling nanti infoin dulu ke siapa namanya admin supaya semoga aja bisa tuker atau di paling akhir misalnya. Jadi Oh nanti iya, iya. diskusi Oke sama pihak sananya supaya jadwalnya kalau bisa jangan pagi gitu. Bisa nggak gitu di setting? oke mas. Oke, sip, makasih banyak. Makasih mas. Ya. Selanjutnya tadi Mas Resi udah siap? Ya, bisa ini bisa screen ya. Boleh, boleh, Mas. Sudah terlihat. Udah, udah. Udah ya. Jadi menjelaskan sedikit, ini nggak ada bedanya sama yang kemarin, kayak Kompas, bener-bener Kompas. Dan jadi fitur yang kayak gini juga belum saya tambahin yang screenshot apa yang lain. Jadi benar-benar cuma Kompas doang. Terus ini saya praktikin dan tambah buku, ada di footer, uh, depan, ini ada tutor nih. Oke, oke. Saya ingin pada paling ini ya. Hit, bowling, bowling, set, ini udah pas pakai Jacob. Lalu juga di sini bisa dihapus, ada keluar alert ya. Set, oke, press, O, dan ada scroll kalau misalkan gitu aja sih Pak, Mas nggak ada Oke. spesial gitu. Oke, oke. Untuk crit-nya ada validasinya, Mas? Coba di tes validasinya jalan nggak? Gridnya saya kayaknya nggak ada Nggak deh. usah diisi, coba nggak usah diisi. Biarin aja kosong, kosong aja. Submit. Oh ada ya, Oh, ada itunya ya, validasi dari pronounnya. HTML-nya Pak. Coba diisi. Dan Kalau yang bawahnya, siapa oh masing-masing semuanya gitu ya. ya. Oh cuma 2 aja. Coba Oke, di validasinya gimana? Di controllernya ada nggak tambahannya? nah, saya pindah sesi dulu ya. Atau cuman validasi di frontend aja? Kayaknya di frontend aja Pak, di HTML-nya aja. Oh, berarti di backendnya nggak ada validasi lagi? Atau di... Ya, ditanya di frontend. Oke, oke. Kalau tadi itu kondisi ketika dia datanya nggak ada muncul kata-kata itu pakai apa? Pakai if atau pakai for else? Perlu maaf.
Tadi kan itu ketika datanya nggak muncul, dia ada kata data tidak ada misalnya. Oh, yang ininya apa? Pas di listingnya ya? Itu menggunakan apa? Itu pakai if aja sih. Coba Boleh, coba if-nya gimana, Mas? bentar ya. Oke. Udah masuk. Dia pakai Oh, if di atas ya. ya, Kalau yang kemarin pakai apa? Kemarin yang user indexnya. pas itu dia pakai NT aja. Oh, pakai for else ya. Sebenarnya sih lebih simple menggunakan for else, dia lebih barisnya cukup satu logic dia udah running gitu. Cuman nggak apa-apa, jadi biar tahu pakai if gimana, pakai for else gimana gitu, nggak apa-apa. Oke, makasih banyak Mas Reski untuk share-nya. Lebih banyak. Selanjutnya Mas ini Yosi, apakah ada? Yosi nggak ada ya? Aang Yudo, boleh? Izin Mas, mungkin saya agak terkendala kayaknya. Apa yang problem bermasalah gitu. Jadi sebenarnya saya sudah sampai di tahap itu Mas. Masukkan SB admin. Nah, saya cek kok nggak bisa gitu. Saya sudah coba masukkan di tahap kemarin pemasukan data itu sudah bisa, tapi di localhost-nya kok nggak muncul gitu. Maksudnya gimana tuh? Coba disau. Kemarin coba ikuti yang panduan itu materinya ya, karena ya baru melihat gitu. Nah, di sini saya masukkan ininya kok nggak muncul. Saya tag masukkan di ini ya. Kemarin pas waktu baru install, terus juga masukkan Laravelnya, masuk localhost-nya bisa muncul dia. Ini ketika saya close, saya istirahat, paginya saya buka lagi, kok nggak bisa ya? Apa yang kendalanya ya? Itu belum ke-save itu di atas masih ada titik bulat itu. Di filenya kan ada titik tuh, itu belum ke-save itu, ada di user request. Enggak, Pak, yang di dalam filenya itu, inv di atas. Kanan. Nah, itu di atas. Ini kan nama filenya tuh. User controller, wphp. Kanan dikit. Nah, itu kanan dikit lagi. Kanan. Nah, itu atasnya. Nah, itu belum ke-save itu kalau ada titik itu. Yang atasnya Mas, yang atasnya. Nah, itu titik. Nah, itu belum ke-save itu. Coba Ctrl S. Harusnya hilang. Nah, terus yang user, coba klik yang user. Yang ini di kanan aja, di tabnya itu. Atas, di atasnya, di tabnya. Nah, itu diklik. Nah, itu di save, di Ctrl S. Nah, terus yang lain pun sama. Jadi kalau dia masih ada titiknya, itu belum disimpan. Oh gitu ya. Jadi nanti codingan pun nggak bakalan jalan, toh belum disimpan juga, masih yang sebelumnya. Oh pantesan ya. Tapi dia tetap nggak bisa masuk ya Mas ya? Di running dulu PHP artisannya, PHP artisan serve-nya di running dulu. Untuk running Laravelnya menggunakan PHP artisan di terminalnya Mas, di terminalnya. Nah, ini PHP artisan serve dulu. Maaf ya Mas ya, ini masih
belajar ya. Iya. Artisan apa lagi ya? Artisan typo itu PHP artisan SERVE. Jangan pakai titik, Mbak. Spasi serv SERV ER VE V sama E. Nah, enter. Nah, baru pas nanti running ada portnya baru dibuka di browsernya. Mungkin ini agak lama ya. Oh gitu. Oke. Biasanya Iya, Mas. maksud tuh biasa ketika running itu langsung running di bawahnya gitu portnya port 8000. Coba ke bawah lagi, tadi udah jalan belum? Coba Belum, dibuka di browsernya, udah ini belum di browser dibuka? Bisa nggak? Yang local hostnya Bang. Lokal situ. Dibuka di browsernya. Kebuka nggak? Nggak terbuka. Karena ini belum portnya belum running. Oke, nggak apa-apa, Belum nanti running ya? di akhir aja nggak apa-apa. Kalaupun ada kendala nanti di akhir kita sih tambahan untuk Oke. Bang. Siap Mas. Oke, makasih banyak Bang. Selanjutnya skip dulu ke Mas Niko boleh? Coba. Halo. Ya, halo Mas Niko. Mas Niko coba di iniin dari awal running artisannya coba di apa? Pakai Laravel kan? Iya, pakai Laravel. Biar yang lain juga ada kebayang gitu untuk ininya. Sudah terlihat belum Mas layar saya? Udah tampil. Ini saya rerun lagi Mas ya. Coba dari awal terminalnya. Ini saya pakai Composer sih Mas. Boleh nggak? Oke. Nggak apa-apa. Jadi di sini saya pakai apa? Laravel Inertia sama Vui. Iya itu kelihatan file-filenya, file.view-nya. Bentar Mas ya, ada error dikit. Nah ini Mas untuk tugas saya yang apa kemarin. Untuk ini kan yang kemarin kita pasti usernya sudah bisa. Lalu sekarang saya coba tambahkan daftar buku. Kalau saya klik untuk tambah daftar buku baru ini, saya akan redirect ke root books create. Nah, saya coba masukkan buku, misalkan ini misalkan ini sama noted ini dari untuk gambarnya ini saya pakai apa URL gambar dari internet Mas. Embed gitu. Iya. Saya coba ini. Nah, saya klik tambah di sini. Saya otomatis akan redirect kembali ke rootbooks di sini. Dan untuk validasinya ini sudah saya tambahkan di controllernya. Misalkan ini kosong,
dia akan muncul peringatan battlefield, error, dan juga dan lain-lain. Terus lanjut, kalau misalkan saya edit di sini, saya akan muncul data yang sebelumnya dan saya edit format baru, alamat di kedua, kita update, saya update sini, saya akan update dan ada muncul alert. Lalu ketika saya coba hapus, ya kan ini, dia akan otomatis terhapus di sini dengan alert yang muncul. Mungkin seperti ini Mas, dari saya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan Mas, karena ini kan saya baru pakai inersia banget. Apakah benar Mas untuk nangkap sharing data dari controllernya itu seperti ini? Soalnya saya baca dari Medium sama AI itu masih bingung gitu. Yang benar itu gimana? Saya coba bisa kalau seperti ini. Sebenarnya props itu kita bisa nge-share di dalam return di controller, atau kalaupun mau buat global dia bisa juga ada di middleware. Coba Mas buka middleware, handle inertia. Nah di sini pun nanti bisa nge-share kalau kayak ngambil name atau out user yang login, nanti bisa ditambahin di sini juga. Jadi dia ada untuk share global bisa setting di sini untuk manggil propsnya gitu. Nah cuman kekurangan dia semakin banyak tambahin, coba aja pas inspect dia suka ada kelihatan tuh data-datanya. Coba Mas diklik kanan di halamannya. Klik kanan di halaman. Klik kanan. Udah, Inspect elemen. Inspect. Nah biasanya di atas lagi coba enggak di elemen ke atas. Scroll. Okay. Paling atas. Nah biasanya dia ada nih di sini semua tuh propsnya tuh, prop errornya ada, namanya apa, titelnya apa, dia udah kebaca, tinggal manggil di dalam view-nya tadi, di dalam view-nya propsnya apa gitu. Jadi kalaupun dia undefined nggak ada, berarti di sini emang nggak ada. Itu aja sih Mas dari saya. Siap. Ini udah oke sih, apalagi bisa berani gitu menggunakan yang di luar materi, tapi udah bisa dengan waktu misalnya cuman 1 hari tapi bisa nyelesain masalahnya sih, itu udah oke sih Mas. Tinggal nanti pede aja. Kenapa misalnya menggunakan kelebihan view apa nih? Kenapa nggak pakai yang kemarin misalnya? Itu kan harus bisa menjelaskan juga. Jangan sampai kita menggunakan sesuatu tapi nggak tahu karena apanya gitu. Iya, siap. Salah satunya misalnya, di sini single page application, jadi lebih ringan, langsung tanpa reload misalnya, itu kan salah satu kelebihannya gitu. Oke Mas, makasih banyak Mas Niko. Ya, sama-sama. Oke, untuk mempercepat selanjutnya yang belum, Mas Budi boleh? Mas Budi Fajar. Iya Mas, semoga suara saya terdengar di sana. Iya, terdengar masuk, Mas ya, suara saya? Masuk. Oke, saya izin share screen. Ini sih Mas pakai Laravel sih Mas, sangat meraba-raba ini sih pakai Laravel ini, karena selama ini ya emang belum pernah ya, baru kenalan Laravel sekarang. Jadi hasilnya pun juga tuh kena tadi di masalah ini. Ini belum jalan Mas itunya, database-nya. Emang belum Mas, jadi untuk koneksi ke database-nya belum sempat ini tadi. Di running aja itunya, XMPP atau apa? Menggunakan XMPP atau apa untuk database-nya, web server-nya? Oke, coba saya buka SAM. Langsung aja itu otomatis coba Laravelnya di running. Nah, dia udah connect berarti ke database-nya. Tapi ini Mas tuh ada ini dari tadi. Nah ini tuh karena start default dia menggunakan Pite. Nah mungkin Masnya belum menjalankan kayak tadi tuh, kayak Mas Niko.
menggunakan kalau sekali running komposer Randep. Jadi itu menjalankan untuk Randep sama Artisan Shop-nya gitu. Oh, komposernya yang belum ya? Bisa pakai npm Randep atau komposer Randep. Nah gitu. Kalau yang tadi dimatiin aja tuh, yang port yang di awal, yang artisannya, nggak apa-apa dimatiin. Nah ini kan udah running nih, coba di reload, coba di refresh itunya, halamannya. Nah, berarti emang dia harus merunning npm Randep atau komposer Randep supaya running ngegenerate CPT-nya itu. Soalnya kan dia sebenarnya istilahnya apa tuh, auto reload gitu, tanpa kita nge-reload dia udah update. Jadi butuh ini, dia emang dependensinya banyak banget Mas ya sama software lain ya? Ya lumayan ya, kalaupun yang CPT ini. Cuma nanti kalaupun udah ke servernya tinggal satu kali nge-build aja sih, di-build supaya di-generate lagi. Cuman ya itu setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Iya, oke. Ini loginnya menggunakan apa Mas? Menggunakan ini tadi cuman main-main di Laravel terus ini Mas. Jadi tadi ngotak-ngatik di sini seputar layout, kemudian user controller, layoutnya nambah-nambahin blade, navigation ini juga ngambil dari apa itu? Dari Bootstrap, kopas-kopas saja. Terus apa? Ini tadi saya main-main di Laravel terus ketemu documentation. Nah itu selalu saya ikutin proses-proses yang itu Mas. Ya. Ini lumayan sih pakai Breeze kayaknya. Soalnya ada X login. Iya pakai Breeze. Coba di login. Ini gimana ya? Tadi udah nyoba cuman lupa passwordnya. Nggak masuk di sini dia. User itu Mas, user. Apa Mas? User. Nah barusan ada di database. Nah bawah tuh user, nah itu. Nah nama email itu passwordnya di generate. Atau delete aja, register lagi coba. Delete aja Mas, itu nggak apa, delete aja. Yang pinggir nomor 1 tuh, delete aja, delete. Nah biar register lagi, coba register lagi. Oh bikin baru maksudnya? Coba bikin baru. Oke. Baru sampai sini home-nya belum diisi apa-apa, kemudian ini tadi tabelnya juga dari Bootstrap aja nih tadi Mas. Kayaknya ini Tailwind ya Mas, bukan Bootstrap. Apa ya? Bootstrap yang get apa tuh Mas? Kalau setahu saya defaultnya Breeze itu udah pakai Tailwind. Oh, tadi saya ngopi yang dari get Bootstrap. Nah yang ini Mas. Coba kelas-kelasnya coba. Saya pakai ini. Oh ditimpa lagi. Jadi saya emang tadi nginstal npm ini dan ini yang bikin masalah lama tadi itu di ini. Itu nggak tawuran antara Tailwind sama Bootstrapnya, nggak tawuran? Mungkin ya itu mungkin tawuran itu Mas. Jadi akhirnya memaksa npm biar bisa masuk, akhirnya pakai command prompt yang cmd. Iya. Jadi terminalnya ini kan dia nggak mau ya. Jadi kita paksa ke cmd. Nah. Oke. Yang ini. Tadi Ctrl Shift P. Nah,
di sini select defaultnya ini harus diubah ke CMD dulu biar NPM-nya bisa masuk. Iya. Pusing sih Mas itu Mas satu urusan itu tadi. Lumayan di awal-awal pasti ya ini banget. Cuman sampai sore secara ngurusin ini. defaultnya dia udah menggunakan Tailwind kalau yang Oke. outing itu. Coba di jalan, coba CRUD-nya jalan nggak? Apanya Mas? CRUD-nya jalan nggak tadi yang apa belum jalan? Belum, ini baru tampilan ini Mas. Oh belum ditambahin, belum koneksi bisa? ke database. Belum. Oh oke. Oke sih ini udah tambahin autentikasinya, paling nanti tinggal dilengkapin lagi untuk fitur-fiturnya. Jadi ketika besok presentasi udah bisa pede gitu. Oke, siap. Oke sip, makasih banyak Mas Budi. Oke. Bentar. Mas Budi, Mbak Yasmin? Ya Mas. Boleh Mbak coba di saw untuk ininya? Ya. Saya izin share screen. Jadi saya bikin sesuai dengan tutorial yang diberikan. Ini pakai Laravel untuk front end dan back end-nya. Di sini saya menambahkan satu halaman course list, tapi masih kopas kayak yang users-nya. Di sini ini tampilan untuk listnya, untuk read listnya. Terus kita bisa menambahkan course-nya. Nah, kita coba isi untuk title-nya. Soalnya mana ya? Saya ambil dari ChatGPT. Suara saya terdengar kan ya? Jelas. Ya. Terus ini kita simpan. Ini berhasil. Terus nanti bisa diedit. Ubah levelnya. Terus update. Ini sudah terubah. Terus kalau dihapus, ini juga masih pakai pop-up dari browsernya. Terus kalau untuk validasinya, kita save. Ini yang wajib itu title-nya dan levelnya. Cuma kalau level ini default ke beginner. Mungkin itu saja sih Mas. Oke siap. Belum banyak ngulik-ngulik. Oke, ininya sih udah berjalan fungsinya, paling nanti tinggal misalnya ekspor lagi, tambahin ini kan belum relasi ya, coba relasi ke dalam user, misalnya course ini punya user siapa gitu, nanti bisa coba untuk nambahin ke relasi gitu. Atau kalaupun nanti menambahin autentikasi, jadi sebelum masuk ke sini boleh juga nambahin loginnya dulu gitu, bisa login baru masuk ke user sama course-nya gitu. Cuman pelan-pelan nanti update gitu. Nanti update-nya lagi biasanya setelah bisa login CRUD, nanti nambahin middleware. Middleware itu biasanya untuk pembatas misalnya antara user sama admin misalnya. Nah itu step by stepnya. Cuman nggak apa-apa, itu jalannya masih panjang sih. Kalaupun mempelajari nggak bisa dalam waktu dekat juga. Yang penting terus mencoba gitu. Oke, makasih banyak Mbak Yasmin. Paling ini sih Mas,
mau nanya, kalau untuk ubah CSS-nya tuh gimana ya? Soalnya kemarin saya nyoba, tadi saya nyoba. Jadi tuh misalnya kan di indeksnya di sini nih. Saya mau ubah ininya kan, gradient primary-nya ini. Nah, terus saya coba ubah di sini, cuma nggak keubah. Itu kan sebenarnya udah bawaannya apa namanya, si Bootstrap ya, misalnya primary warnanya biru misalnya, terus secondary paling kalau mau diubah mainin kelasnya aja, jangan core yang diubah. Oh, jangan ubah yang udah dari template-nya ya? Kalau mau misalnya ubahnya di kayak tadi BG primary ubah ke sukses misalnya. Kalau misalnya mau bikin warna baru gitu. Oh, nambahin styling. Ini kayak ada bikin ini aja baru, itunya dihapus, apa warnanya, terus bikin styling di atasnya. Coba. Oh, di sini nggak di dalam sidebarnya ya. Bisa bikin satu file misalnya di dalam style. Di kemarin kan bikin tuh ada sidebar, ada style, include-nya ada nggak? Sidebar. Include, kemarin kan kalau yang saya sampel tuh ada include, di dalam include tuh ada footer, ada style, ada script. Oh, di ini. Atau digabung jadi satu? Nah, atau misalnya di sini tambahin style CSS juga boleh sih. Jadi biar nggak utak-atik core utamanya, kita namain stylingnya mau seperti apa. Nambah di sini gitu ya? Iya, nanti stylenya dipanggil di sini. Tapi kelas Bootstrap-nya dihapus dulu, biar nggak bentrok antara style manual, inline sama stylenya si Bootstrap, nanti bingung. Ada dua styling gitu. Kalau kita ngubah dari si SB adminnya, oh pakai min ya dia ya? Berarti kalau mau ngubah harus dari minnya ya? Iya, sesuai dengan yang PL dipanggilnya itu. Cuma kan dia nge-compile lagi tuh, sebenarnya dia di-compile lagi ke SCSS-nya. Jadi harus menjalankan, saya lupa ada extension untuk dari CSS ke SCSS-nya. Jadi dia harus di-compile lagi ke SCSS-nya tuh. Oh iya benar. Jadi ada satu komen lagi untuk nge-generate-nya. Nggak bisa ngerubah doang langsung harus berubah, dia harus di-compile lagi. Oke, Mas. Itu aja dulu sih dari saya. Siap, makasih banyak Mbak Yasmin. Oke, yang terakhir Mas Aldi. Mas Aldi ada nggak? Mas Aldi Ardianto? Iya Mas. Oh, boleh Mas, coba. Ya bentar. Screen dulu ya. Saya jelasin dulu ya sedikit ya. Untuk yang saya buat itu aplikasi sederhana untuk booking ruangan. Untuk tag yang digunakan pakai Laravel, lalu untuk UI-nya pakai pakai Core UI komponen, lalu untuk autentikasi untuk loginnya udah pakai Breeze. Nah, ini juga sudah saya refactor menggunakan template dari Core UI. Nah, mungkin di sini untuk aplikasinya ada dua jenis role. Yang pertama ada admin dan ada user gitu. Nah, kita coba untuk login yang admin dulu ya. Oke, untuk admin di sini untuk menunya itu ada dashboard, terus ada ruangan, terus ada untuk booking, ada kalender,
laporan dan manajemen user. Ya. Untuk dashboard paling untuk keterangannya sih ada berapa ruangan aktif, booking hari ini, nunggu persetujuan, terus approve bulan ini. Lalu untuk yang ruangan itu manajemen ruangan. Jadi seluruh daftar ruangan ada di input di sini. Kita coba ya untuk CRUD-nya ya. Untuk tambah di sini ada filter kode ruangan, nomor ruangan, kapasitas, lokasi dan catatan, sama untuk flag ruangan aktif. Nanti kalau kita kosong kita simpan, udah divalidasi, ini wajib, nama ruangan juga wajib dan kapasitas wajib. Contoh ya, saya mau contohin untuk jadi untuk validasinya juga kode ruangannya juga harus unik ya, tidak boleh double atau duplikasi. Saya ruang meeting B kapasitas 50, lokasi lantai 1, catatan. Nah ini untuk kalau misalnya kode ruangan sudah digunakan, ini ada validasi kode ruang saya detectkan. Contoh misalnya 91. Nah untuk inputan list dari ruangan ini menggunakan ini ya pakai yang ditampilkan berurutan yang terakhir ditambahkan. Nah, lalu untuk edit kita bisa coba edit. Kita edit B13 misalnya kapasitas jadi 70 jadi lantai 3 contoh. Nah ini tadi ruang meeting B jadi 123 kapasitas jadi 70, terus lokasi lantai 3 ya. Selanjutnya untuk booking ini ada filter bisa difilter berdasarkan ruangan. Oke, ini di ruangan di sini ada statusnya yang sudah di approve, sudah belum di approve, masih pending. Nah untuk di approve kita bisa lihat detailnya aja, aksinya tidak ada. Lalu untuk pending, nah ini ada aksi disetujui atau ditolak gitu. Misalnya kita setujui, ini kita contoh ya, terus judul ini saya setujui, ini berubah jadi approve. Kita search di booking. Untuk yang namanya mungkin ini ya aneh karena pakai saya generate di factory jadi di database seeder gitu untuk nama-nama ini. Selanjutnya paling ada di menu kalender ini ada ini bulan, ruangan. Nanti ruangan bisa dipilih tampilkan berdasarkan tanggal ya, bulan Oktober, hari Kamis, ini sudah di approve tanggal 17. Selanjutnya ada menu laporan. Laporan ini terkait ini ya, sesuai dengan tanggal mulai dan tanggal lahirnya nanti ditampilkan ruangan mana yang di booking. Selanjutnya yang terakhir ada menu user. Nah ini untuk manajemen user ya kita bisa edit, lihat gitu, dan hapus. Mungkin sampai situ dulu Mas Syahrizal. Oke. Ada yang ditanyakan. Siap, terima kasih Mas Ade untuk penjelasannya, udah lumayan lengkap juga. Cuman untuk ini middleware-nya membatasinya apakah cukup beda aksesnya, apakah detail berdasarkan action nggak? Gimana? Untuk pembatasnya apakah berdasarkan action juga? Misalnya nih action admin boleh hapus, sedangkan user nggak boleh, atau cuman batas apa? Nah, kita coba kita itu ya. Untuk role saya batasin pakai policy ya. Ing ruang ini untuk user example ada password.
ini untuk menu user ini ada home dashboard masih untuk ruangan hanya bisa lihat untuk aksi. Ya. Oke, ini saya boleh deh. Hanya bisa lihat. Terus untuk booking dia bisa buat booking. Yang lainnya tampil sih, masih tampil bookingan orang gitu misalnya user yang lain. Tapi nggak bisa di aksi apa-apa. Kita contoh buat booking ya, untuk pilih ruangan ini misalnya yang 39 orang, contoh rapat, misalnya rapat ABC, instruksi, misalnya tanggalnya ini masih pakai HTML, tanggal besok misalnya jam 10 sampai jam 12. Nah ini muncul regular user tadi ya. Kita rapat APP di Harumuri. Nah ini paling bisa ada aksi dibatalkan gitu misalnya sudah jadi ataupun diedit. Lalu untuk yang akses di user ada kalender paling ya, jadwal digunakan. Oke. Ya. Oke, sip. Makasih banyak Mas Aldi untuk penjelasannya. Mungkin teman-teman lain boleh buat referensi nih, walaupun nanti mau buat fitur, udah ada login, role permissionnya juga udah dibatasin gitu. Oke, makasih banyak Mas Aldi. Iya, masih ada yang belum ini nggak? Atau udah semuanya? Udah semua ya? Kalau udah semua, mungkin kita langsung lanjut lagi ke materi lanjutannya. Sebentar, saya buka dulu PPS-nya. Tapi kamu hari ini pintar nggak? Kayak sakit kamu. Ayo. Sebentar. Ini kita akses dulu. Kita udah tampil kan ya? Udah Mas. Nah, jadi setelah kemarin kita belajar untuk bikin CRUD di ada tampilannya, sekarang kita akan belajar untuk sama-sama CRUD, cuman bedanya ini kita nggak pakai UI, alias kita membuat API gitu. Jadi nanti kan kita bisa membuat ada UI-nya yang ada file segala macam, nanti kita pun menggunakan REST API untuk membuat CRUD-nya. Langsung aja kita buka lagi projectnya yang terakhir dibuka. Di sini saya udah akses untuk foldernya Lara Oktober. Bentar, ini saya zoom dulu. Nah, oke. Di sini teman-teman kalau mau langsung ngikutin juga boleh sekalian baca-baca. Kalaupun nanti ada pertanyaan boleh bertanya. Materinya masih di web kemarin, bedanya di sini untuk hari ketiga. Nah, di sini kita udah cek tugas semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa bedanya REST API sama RESTful API. Di sini saya ngambil sumber dari dunia coding. Untuk secara simpelnya, jadi API ini adalah perantara antara klien sama server gitu. Jadi ketika klien minta data A, dia request, dia minta ke server ngasih respon, balikin lagi ke kliennya gitu. Itu secara simpelnya. Nah, jadi REST API itu adalah sebuah arsitektur komunikasi yang digunakan dalam pengembangan web gitu. Sebenarnya nggak cuman web aja sih, bisa aja dia digunakan untuk mobile juga bisa, desktop juga bisa,
Nah, terus di sini ada juga RESTful API gitu. Jadi RESTful API sebenarnya mirip dengan REST API, cuman bedanya tuh implementasinya dia dari prinsip REST gitu. Cuman nanti di sini ada samplingnya, apa bedanya REST API sama RESTful API. Nah, kalau REST API dia secara penamaan routingnya dia lebih ke nggak teratur gitu. Misalnya nih get book ID 20. Harusnya kan secara aturannya kan kayak kemarin kita getnya books terus slashnya 20 gitu. Jadi ID-nya nggak usah karena dia udah nandain itu ID gitu. Begitupun dengan ngepost di sini add book gitu. Padahal yang lebih simpel ya udah tambah aja booknya apa gitu. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi ini secara penulisan pun udah beda antara REST API sama RESTful API gitu. Lebih rapi yang RESTful API. Nah, kebetulan di Laravel sendiri cukup menggunakan resource, nanti ini udah generate gitu. Untuk get, post, put, delete-nya sesuai dengan RESTful API. Nah, di sini selain itu kita akan menggunakan Laravel Sanctum. Kalau teman-teman akses, nanti bisa juga akses ke website resminya Laravel. Nanti tinggal cari Sanctum. Nah, sebenarnya belajar paling efektif itu sebenarnya langsung baca dokumentasi sih. Jadi biar kita tahu, oh step by stepnya gimana gitu. Nah, di sini kita sesuaikan. Pertama install dulu untuk API-nya. Di sini jalankan PHP Artisan Install API. Nah, dipastikan ini udah dalam projectnya ya, folder projectnya. Kita enter. Nah, seperti biasa dia ngeproses untuk installnya. Kalau udah berhasil, nanti di sini ada keterangannya. Nah, database migration publish apakah menjalankan migration? Di sini optionnya yes, kita ikutin aja yes. Dia akan generate create personal access token. Nah, setelah itu di sini pun dia menyarankan API ini please tambahkan di dalam model usernya, karena nanti ketika kita login user dia akan generate token. Nah, kita coba buka untuk modelnya di sini user. Nah, kita akan menambahkan hash API token. Di sini kita tambahkan use Laravel hash API token. Nah, ini jangan lupa kita panggil di sini hash API token. Nah, biar ketika nanti dia login kita bisa generate tokennya gitu. Nah, selanjutnya di sini kalaupun ada config tambahan kita bisa nambahin di dalam boot app service provider. Nah, di sini pun udah ada samplingnya, kita nambahin use hash API tokennya, kita panggil. Nah, nanti di sini ada sampling untuk generate tokennya, create token. Nama tokennya apa? Nah, kita lanjut lagi. Setelah berhasil, kita udah menambahkan di dalam model. Nah, lalu kita akan membuat untuk controller login dan register sama logout gitu. Di sini seperti biasa, saya menjalankan PHP Artisan Make Controller. Nah, kita coba cek di sini ada controllernya, ada pegs, ada kita buat API out controller. Nah, setelah dia berhasil dibuat, nanti akan ada folder. Harusnya di sini generate nih API out controller gitu. Nah, jadi nanti sebisa mungkin nama foldernya pun dipisah, mana untuk API, mana untuk web misalnya. Jadi biar gampang, jangan digabung antara web sama API. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa function mulai dari register, login, dan logout gitu. Pertama kita akan coba buat untuk register dulu. Nanti saya coba jelasin step by stepnya. Nah, kita buat function register, jangan lupa di sini ada beberapa istilahnya yang harus kita panggil. Pertama validator untuk validasi, kita use dulu validatornya.
Nah, selain validator, kita akan manggil modelnya. Jangan lupa di sini user. Salah, usernya model bukan COL. App model user. Nah, jadi di sini tuh biasanya kalau mudah dipahami itu kita kasih komentar biar tahu bahwa ini tuh untuk validasi input misalnya. Jadi kita ada note buat diri sendiri. Kalaupun lupa ini buat apa. Selain validasi input, di sini ada keterangan jika gagal validasi. Nah, ini jika gagal maka dia returnnya langsung JSON. Terus dia memunculkan error dari validasinya. Selain itu, nah baru di sini dia menjalankan create user. Jadi untuk step by stepnya tuh dia kan dari atas ke bawah ya. Pertama dia validasi berhasil nggak? Kalau gagal dia muncul ke sini kan ke returnnya. Nah, terus ini lolos nih misalnya, terus dia akan menjalankan create user. Ada error nggak saat proses create ini? Kalau nggak ada error, user ini kita akan create token. Namanya ini bebas, mau token, mau nama device-nya atau apa itu terserah teman-teman gitu. Nah, terakhir di sini kita akan ngecek jika usernya ada atau berhasil dibuat, baru kita responnya token type-nya bearer. Akses tokennya di sini respon token yang kita generate dari atas. Lalu kita nampilin munculin data user yang berhasil dibuat. Nah, di sini jangan lupa munculkan message-nya berhasil register. Nah, jangan lupa di sini statusnya 201 atau 200 pun boleh misalnya. Nah, ini penting banget ya. Biasanya untuk respon tuh ada juga yang error tetap 200 ataupun apapun 200, harusnya ya sesuai dengan respon kodenya gitu. Nah, kalau dia gagal di sini suksesnya false, responnya 409. Artinya gagal dibuat gitu. Nah, langsung aja kita coba running. Nah, untuk ngetesnya di sini saya menggunakan Postman ya. Oh iya, lupa. Sebelum kita tes Postman-nya, jangan lupa di sini yang ketinggalan nih. Kita belum menambahkan ke dalam routingnya. Nah, untuk routing sendiri dia terpisah, yang tadinya web sekarang ada di API. Nah, kita akan menambahkan di sini untuk register. Kita coba cek di sini untuk routingnya. Routingnya login register dulu. Nah, jangan lupa kita panggil out controllernya, out controller API. Ini biar pendek kita use di atas aja. Use out controller. Nah, kalau udah kita coba jalankan di Postman-nya. Kita coba buka ini collection-nya. Punya siapa ya aksesnya? Kayaknya masih. Nah, di sini saya buat sampling. Kalau di awal pertama kita dibuat new aja. Nah, ini masukkan untuk URL-nya ya, URL lokal kita. Di sini menjalankan 127.001.8000. Metodenya post. Nah, jangan lupa kita menambahkan API register. Kita di sini simpennya belum ada collection, misalnya API test. Simpan. Nah, di sini nanti kita akan mengisinya di dalam body. Cuman untuk ngetes kita coba submit dulu untuk method postnya, apakah ada error atau enggak. Di sini errornya nggak bisa akses. Oh, kurang nolnya 1, kurang 0, 8.000-nya. Nah, di sini errornya 400, status kodenya, lalu muncul
validasi the name field is required. Berarti ini muncul validasinya jalan ya, karena dia errornya jalan di sini 400. Kalau kita ganti misalnya ke 422 juga bisa. Nah ini fungsinya ketika kita ubah, ini akan merubah status di sininya. Nih 422. Nah ini kan kita cek yang error ya. Kalau kita coba yang berhasil, kita coba kirim misalnya name, terus email. Coba emailnya buat salah. Nah di sini error juga jalan, email fail must be valid email address. Kita kasih nama yang benar emailnya. Nah, lalu di sini passwordnya. Kita coba tes. Nah, di sini pun ada lagi validasi passwordnya harus sama, karena kita menggunakan password confirmation. Jadi antara password pertama sama kedua harus sama. Nah, kita berhasil cek, send lagi. Nah, ini berhasil statusnya 201, token type-nya mirror, lalu ini token yang harus digunakan sama front end. Nah, gimana sih cara ngaksesnya si token tersebut, cara kerjanya? Nih, saya akan coba tambahkan satu lagi untuk ngehit user tersebut, karena di sini udah ada default-nya, kita bisa ngehit user. Dia udah pakai middleware. Nah, kita coba tambahkan satu lagi. Tambahkan metodenya. Metodenya di sini get, cuman ininya user. Nah, kalau pertama kita akses, ini pasti error karena dia ngirim token. Nih, supaya errornya JSON di headernya, kita bisa menambahkan accept application JSON. Ini biar detail errornya tuh JSON, bahwa oh errornya di sini 401 nih unauthenticated, berarti dia emang nggak ada akses. Nah kalau kita coba kasih akses, misalnya nih di sini pakai tokennya digunakan nih misalnya. Nah coba cek di sini authorization, tambahkan dulu bearer, spasi. Nah, spasi nama ininya ya, tokennya. Nah, dia berhasil bahwa token ini untuk data ID 2, namanya Raden, emailnya raden@gmail.com gitu. Ini untuk ngehit data user berdasarkan token. Nah, kita masih sampai pikir jadi gimana sih cara ininya? Ya, dia otomatis ngecek gitu berdasarkan out sanctum ini. Nah, di sini tinggal return usernya siapa. Nah, selain register, kita akan coba buat untuk login ya, karena setelah register nggak mungkin dia nggak login. Yang login di sini kita langsung coba pasti nanti saya jelasin satu persatu kodenya. Nah, di bawah register kita akan membuat function untuk login. Nah, login di sini ada sedikit perbedaan, yang dimana di sini menggunakan handling errornya menggunakan try catch. Jadi kalau dia berhasil ke try, kalau gagal dia ke catch gitu. Dia munculin errornya apa. Nah, untuk di sini seperti biasa, ini wajib diisi untuk validatornya. Selain itu, nah di sini kita ngecek dulu nih, emailnya ada nggak yang di input, atau ini bisa menambahkan orware juga, orware username misalnya. Ini sesuai kebutuhan ya, mau email aja, mau sama yang lain juga boleh. Nah kalau dia nggak ada, berarti kan otomatis nggak mungkin login kan datanya udah nggak ada, udah salah gitu. Makanya langsung dibuat email user salah gitu, karena nggak ada. Tapi kalau user ada, dia ngecek dulu ada nggak passwordnya atau benar nggak passwordnya dengan user yang di input. Nah di sini ada penambahan hash karena password tersebut udah di hash database-nya. Kalau dia gagal,
Di sini muncul error password salah karena password input salah gitu. Nah, terakhir di sini karena dia soal udah benar, lalu dia generate token untuk loginnya. Nah, ini sama kayak di awal responnya. Token type-nya bearer, akses tokennya token, usernya siapa, message-nya berhasil login gitu. Nah, jangan lupa setelah membuat controllernya, kita tambahin ke dalam routing. Kita buat post login out login gitu. Nah, kalau kita coba, kita tinggal tambahin satu lagi, misalnya nih, copy aja, duplikat di sini untuk login, API login. Nah, seperti biasa kita coba tes dulu untuk validasinya apakah jalan atau enggak. Nah, di sini error get method is not support. Nah, karena ada kesalahan, kita membuat di routingnya post sedangkan di metodenya get, makanya dia nggak ngebaca gitu. Coba perbaiki. Nah, ini validasinya muncul ya, berarti dia ada kesalahan data. Kita coba isi dulu emailnya. Emailnya tadi Raden, passwordnya. Coba hit. Nah, di sini sama berhasil login message-nya. Usernya sesuai dengan yang di email sama passwordnya. Dia berarti tandanya berhasil. Nah, setelah itu jangan lupa setelah login udah pasti ada logout gitu. Kalau logout dia lebih simple. Coba kita tambahin dulu di controllernya. Logout ini dia udah pasti harus login dulu dong, nggak mungkin dia bisa logout tapi tanpa pengecekan login gitu. Setelah dia ketahuan usernya siapa, baru tokennya di delete, baru dia return response usernya berhasil logout gitu. Nah, ketika penambahan di sininya logout, jangan lupa kita menambahkan middleware. Jangan sampai dia akses logoutnya tapi nggak ngirim token gitu, dia pasti error. Nah, untuk middleware sendiri bisa di routing group atau ngikutin yang di atas, cukup misalnya satu baris ini tambahin middleware-nya. Kita tinggal copy paste, samain middleware-nya, ini tinggal di komen aja karena nggak usah di grouping. Oke, ini udah sesuai. Kita tinggal testing di dalam Postman-nya. Kita tinggal buat untuk logout. Logout di sini postnya logout. Nah, dia kalaupun misalnya nih tanpa ngirim token, harusnya dia responnya unauthenticated gitu. Kalau dia ada, kita coba. Nah, di sini berhasil logout. Jadi kalau dia udah logout, dia harus generate ulang loginnya. Misalnya tadi kan user ini masih ada nggak? Nah, dia udah gagal nih karena token ini udah di delete. Itu sedikit penjelasan tentang REST API. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu? Atau ada pernah bikin secara berbeda REST API-nya? Ada yang bingung teman-teman? Atau udah langsung paham? Jadi logic untuk login itu nanti itu bisa diterapin di dalam web juga kalau kita bikin login manual gitu. Kita tinggal ngecek ada nggak usernya, kalau ada cek passwordnya, kalau user
passwordnya ada, password benar, kita tinggal redirect ke dalam dashboard misalnya. Terus disimpan juga session loginnya. Nah, jadi ini menarik nih. Laravel sendiri untuk token dia bisa menggunakan bawaannya sendiri Auth Sanctum tadi. Terus yang lebih kompleks dia punya juga namanya Passport. Laravel Passport. Nah, ini dia untuk keamanannya lebih berlapis lah istilah dibanding tadi kan cuma ngirim token. Kalau ini nanti harus lebih detail. Dia generate passport key. Cuman fungsinya sama, dia sama-sama bikin token gitu. Cuman cara aksinya agak sedikit berbeda gitu. Nah, biasanya ini kita tergantung kebutuhan. Kebutuhannya apakah simple atau udah lebih kompleks gitu. Nih, kalau yang password ini nanti dia harus ngirim scope-nya, terus misalnya tokennya seperti apa, kliennya siapa, dia lebih detail. Nah, selain itu, biasanya kita bisa install misalnya JWT Laravel. Ada juga yang menggunakan JWT. Jadi sebenarnya sama seperti login, ada Breeze, ada Jetstream, misalnya ada yang lain. Nah, begitupun dengan autentikasi tokennya, generate tokennya. Ada bawaannya, ada pakai Sanctum, ada Passport, ada JWT gitu. Cuman lebih disarankan menggunakan bawaannya Laravel. Jadi ketika ada update ya dia enak gitu, langsung tinggal pakai gitu. Biasanya kalau pakai yang di luar tuh Laravelnya update tapi dianya nggak dilanjutin gitu, nanti kita bingung. Jadi secara penggunaan pun lebih simpel kita kalau buat API. Tapi kalau dari segi keamanannya gimana, Mas? Nah, Dia ada perbedaan nggak dari ketiga itu? Dari sebenarnya kan kalaupun secara simpelnya ya, dia kan harus bisa ngirim token itu. Nah, token itu tergantung kita. Apakah kan ada misalnya, oh saya pengen aplikasinya login terus tanpa login ulang. Jadi setiap satu kali akses login, dia udah login terus gitu. Itu kan harus lifetime misalnya selamanya. Ada juga, wah kayak bank nih, saya biasanya mobile tuh cuman 5 menit aja, setelah 5 menit aktivitas dia ke logout gitu. Itu tergantung case-nya juga sebenarnya. Nah, untuk amanannya udah pasti secara defaultnya dia udah mikirin ke sana. Cuman pinter-pinternya hackernya kan kadang lebih pinter lagi. Kita udah ngamain seperti apa, dia lebih ngulik gitu. Nah, kebanyakan orang itu tuh justru ngakalin nyimpen, dia bisa ngambil tokennya itu, generate tokennya. Makanya harus double check. Oke, setelah tadi untuk register sama login logout, kita akan melanjutkan untuk fitur CRUD seperti biasa ya. Tadi kan udah ada gambaran ya gimana respon API itu gitu. Jadi kita nggak usah mikirin tampilan bootstrapnya seperti apa, view-nya seperti apa. Kita cukup pattern-nya JSON gitu. Jadi justru kadang orang yang males sama CSS mendingan jadi backend gitu. Nah itu backend kan simple kayak gini. Yang penting responnya sesuai. Secara pengerjaan pun lebih cepat. Nah ini ada samplingnya, ada keterangannya juga untuk penjelasannya. Responnya udah sesuai, loginnya pun sama di sini, key value-nya. Nah sekarang kita akan membuat contohnya di sini buku ya. Nah secara pembuatan model migrasi itu tetap sama. Kita generate dulu model dan migrationnya. Kita coba buka lagi tabnya. Di sini kita akan generate. Oke deh.
kita akan membuat modelnya book sama migrationnya. Nah, di sini kita seperti biasa kita akan setting untuk label. Belum nambah nih. Book ini kita akan mengisi misalnya lebih simpel menggunakan protected. Sebenarnya sekarang enak banget ya kalau kita ada kesalahan sedikit diperbaiki sama ininya, sama apa namanya, AI-nya biasanya. Terus use import juga. Nah, di sini akan samplingnya buku ini ada user ID, ada name, ada harga, stok, ada image. Kita akan langsung tambahin di dalam migration-nya. Migration book. Nah, ini kadang beberapa orang yang nggak terlalu merhatiin gitu. Misalnya nih user ID tipe datanya apa, di sini integer. Name, sebenarnya nih kalaupun name kayak gini kira-kira kita panjang nggak namanya? Kalaupun sedikit, misalnya kita bisa batasin, oh dia 100 misalnya. Harganya mau integer mau double nanti bisa disesuaikan. Image biasanya panjang, misalnya kalau panjang pakai teks misalnya, itu boleh juga ya. Ini pun harus paham nih, integer itu apa, string itu apa, teks itu apa. Nah, di sini defaultnya ada create add sama update add. Timestamp ini dia akan otomatis nge-generate create add sama update add-nya. Nah, setelah itu ini ada penjelasannya, integer itu apa, lalu image itu untuk apa, untuk menyimpan file si buku tersebut. Nah, lalu kita akan menambahkan, kalau di sini kan pakai variable juga boleh. Jadi ada pilihan, kita mau menggunakan worded boleh, mau menggunakan label juga boleh. Walaupun ya plus minus sih, kalaupun pakai label, kolomnya banyak ya kita kan capek juga, kadang lupa nambahin, kok ini datanya nggak ke-update gitu, muter-muter kenapa, perasaan di kontrolnya udah sesuai, tau-taunya di modelnya belum ditambahin gitu, padahal itu yang sering lupa. Makanya saya sering menggunakan guarded. Nah, di sini sama, setelah kita membuat modelnya lalu kita migrate biar tabelnya di-generate gitu. Nah, di sini berhasil dibuat untuk tabel books-nya. Nah, di sini pun ada yang menarik. Kita akan menambahkan asesor gitu. Asesor itu jadi kayak kita manipulasi data. Nanti saya akan buatin samplingnya. Contohnya di sini untuk image. Karena kita menyimpan image itu kan di dalam storage ya. Supaya nanti URL-nya otomatis nge-link ke dalam storage tersebut gitu. Di sini kita menambahkan function image atribut. Jangan lupa atribut ini kita use juga di atas. Nah, kalau nanti teman-teman mau lebih banyak mengetahui assessment ini, kita bisa akses untuk dokumentasinya di Laravel. Nanti untuk asesor dan mutator. Nah, di sini contohnya nih, mau manipulasi data first name-nya menjadi huruf depannya besar gitu, menggunakan ucapers misalnya. Lalu nanti saat dipanggil dia otomatis besar gitu. Nah, ada juga di sini address-nya dia manipulasi line pertama, line kedua digabung gitu. Jadi cukup jadi satu gitu. Jadi banyak banget ini untuk memanfaatkan fitur tersebut. Misalnya nih kayak tadi nih, hash-nya nih, hash kita tanpa menambahkan di dalam controller, dia otomatis hash juga bisa gitu. Teman-teman kalau mau baca-baca di sini tinggal cari aja asesor dan mutator. Ini untuk manipulasi data. Nah,
kita lanjutin. Nah, setelah itu kita akan contohnya untuk yang tadi image. Jadi nanti kita langsung otomatis manggil storage, nama foldernya, terus di sini nama filenya. Tanpa harus manggil storage-nya dulu gitu. Nah, ini ada hal sedikit berbeda dengan yang biasanya. Walaupun nanti saya jelasin apa bedanya menggunakan resource sama langsung gitu. Di sini saya akan coba dulu menggunakan resource. Nah, ketika dia berhasil dibuat, resource tersebut dia akan ada di file app http resource book resource gitu, sesuai dengan nama yang kita buat. Nah, jadi ini tuh supaya ada standar untuk responnya gitu, biar responnya nggak berubah-ubah. Nah, di sini kita akan coba cek dulu. Kita akan define atau kirim beberapa properti. Contohnya di sini kita akan mengirim status. Statusnya biasanya kan 200 atau 500 kalau error. Terus message-nya apa? Message itu kayak tadi berhasil login atau create data berhasil atau update data berhasil. Nah, saya itu di sini ada resource itu untuk datanya apa gitu. Mau satu data, mau semua data itu bisa disesuaikan. Nah, pertama kita daftarin dulu ke dalam construct. Jadi saat ini di file ini di load, ini yang pertama dipanggil nih. Resource, status, sama message. Setelah itu kita daftarin ke dalam respon array-nya. Nah, di sini ini suksesnya statusnya, message-nya itu message yang dikirim, datanya nanti sesuai data yang dikirim juga. Nah, kita tinggal nanti buat controllernya untuk ngirim data ke sini. Contohnya nanti kita akan membuat controller book controller ya. Nah, di sini kita akan buat function index di dalam controller API book. Nah, sama seperti biasanya kita book ini di use, kita akan ngambil sampelnya di sini 5 data. Nah, jangan lupa book resource-nya kita use juga atau panggil. Diimport di sini book resource-nya. Nah, karena tadi kita udah nge-define di dalam resource ini, kita akan ngirim statusnya apa nih, sukses, true atau false gitu. Lalu message-nya apa? Nah, setelah message kita ngirim datanya. Data ini dari mana? Dari atas ini. Dari model manggil data terbaru, package-nya 5. Nah, sebenarnya ada beberapa cara. Nah, selain cara gini, bisa aja langsung misalnya return respon JSON, tinggal kita define di sini. Misalnya suksesnya ini true, kita samakan. Terus selain sukses, di sini ada message. List data. Lalu terakhir di sini datanya apa? Nah, ini bisa menggunakan langsung seperti ini, return response JSON, atau kita kirim ke dalam book resource gitu. Nah, kalau kita udah dibuatkan untuk indeksnya, jangan lupa kita akan memanggil di dalam API-nya. Nah, kita coba cek dulu di sini untuk manggilnya. Nah, di sini menggunakan API resource gitu. Nah, apa sih API resource ini? Kita akan coba cek seperti biasa. Untuk mengeceknya, book controller.
Kita jangan lupa use dulu untuk controller booknya. Nah, kalau kita pengen ngecek di sini tinggal php artisan route list. Clear dulu php artisan route list. Nah, di sini akan ada /API. /API login. Oh sorry, ini harusnya jangan di dalam user. Harusnya dia bikin buat grouping untuk, karena grouping ini kita akan ngakses lebih dari satu routing. Pertama book, lalu kedua user yang tadi. Karena di sini cukup satu aja middleware-nya. Nah, ini kita hapus karena kita udah pindahin ke bawah, dibungkus. Kita coba proses lagi. Nah, di sini udah nambah get API book, post API book, get, put, delete gitu. Jadi secara routing dia udah kebaca. Nah, tinggal kita tes di sini. Misalnya yang request ini kita duplikat ini untuk ntar kita coba cek dulu di sini penamaannya book misalnya. Ini ganti juga menjadi book sesuai di sini pakai S ya, booksnya API books. Nah, di sini kita coba hit, responnya seperti apa. Nah, error karena kita belum mengirim tokennya. Karena ini masih salah. Nah, kita coba generate ulang tokennya. Kita login lagi. Nah, setelah berhasil kita copy ini 3 depannya. Kita bandingin di sini. Ini berapa nih? Oh, 1. Kita akses. Nah, di sini datanya berhasil list data, cuman responnya masih kosong nih. Datanya kosong. Karena ini bawaan Paginet ya. Paginet itu seperti ini. Kayak tadi di dalam web sebelumnya. Nah, untuk itu tadi kan kita menggunakan 2 ya. Ada di sini respon JSON. Kita coba untuk yang return book resource gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini cuma list data, di sini list data books gitu. Apakah responnya sesuai atau enggak? Kita coba running lagi. Kita send. Nah, di sini list data book. Nah, berarti dia responnya sama ya. Ada sukses, message sama data gitu. Nah, setelah kita nge-get, udah pasti kita akan membuat untuk store sama update. Nah, saya coba paste dulu biar teman-teman nanti saya jelasin. Data akan sampai destroy. Nah, di sini pun sebenarnya kita sama ya, kita bisa ngedebug dulu misalnya pengen tahu nih function jalan atau enggak, indeksnya tinggal dd respon index, kita coba dd dulu. Biasanya untuk ngedebug damd. Nah, di sini kita tinggal preview. Responnya index, berarti dia jalan di book controller line 14. Nah, setelah kita nge-get, di sini kita akan nge-store. Seperti biasa, nge-store itu kita pasti buat validasi. Nah, di sini validasinya menggunakan validator. Jangan lupa diimport untuk validatornya. Di sini kita import dulu validator, lalu nah di sini untuk menyimpannya cukup langsung image store as public. Nah, berarti dia nyimpannya ke dalam storage public.
Nah, di sini foldernya books. Nah, image-nya ini kita hasname. Nah, kalau dia udah menyimpan, di sini akan nge-create ke dalam tabel books user ID-nya berdasarkan user atau token tersebut, ambil ID-nya, lalu request name, harga, stok, dan gambar. Jadi gambar kita simpan juga ya. Nah, kalau berhasil, di sini statusnya true, message-nya data berhasil ditambahkan, lalu di sini mengembalikan book yang udah dibuat tadi. Kita coba running, buat lagi satu endpoint untuk store atau untuk menyimpan bukunya. Book store. Jangan lupa metodenya diubah menjadi post. Pertama kita seperti biasa kita coba hit dulu apakah validasinya muncul. Nah, di sini muncul ya validasinya. Kalau muncul kita tinggal isi name. Misalnya harga 1000. Di sini stok misalnya 10. Di sini image-nya di sini kita ganti teks menjadi file. Nah, di sini pun kita akan file from local machine. Kita akan import dari lokal. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, kalau kita coba hit, apakah dia berhasil atau enggak? Nah, di sini suksesnya true, message-nya data book berhasil ditambahkan. Lalu datanya sesuai yang disimpan. Nah, di sini untuk image-nya dia otomatis pull URL. Kalau kita akses, di sini karena kita belum menjalankan PHP atau storage link. Saya coba running dulu untuk generate ngelingkan storage-nya. PHP artisan storage link. Nah, di sini link this has been connected. Coba akses lagi. Booknya bentar. Di sini masih forbidden. Forbidden ini kita cek dulu apakah dia udah masuk atau belum ke dalam storage-nya. Oh, di sini dia belum ada. Oh, sorry. Di sini kayaknya ada kesalahan untuk setting di dalam INP-nya. Dia default-nya ke mana nih? File system lokal. Lalu untuk ceknya itu dari config file system. Oh iya, di sini ada sedikit kesalahan. Dia menyimpan disknya itu INP-nya ke lokal, dia ke privat harusnya ke dalam public ya, supaya bisa langsung diakses. Kita coba INP-nya dari lokal ubah ke dalam public. Nah, kita coba buat lagi P12 misalnya. Nah, ketika ada problem itu, kita bisa cek dulu apakah datanya masuk atau enggak ke dalam storage, app. Nah, di sini ada public, ada private ya. Public. Nah, sekarang udah masuk nih. Oh, di sini duplikat publiknya harusnya secara routing. Coba saya akses lagi. Bentar, ini storage. Dia setelah melingkan ini adanya ke dalam public storage. Dia double ya. Storage public.
Oh iya, dia ada sedikit teknis untuk aksesnya, ternyata ada sedikit perubahan, harus melalui storage public karena kita coba lagi di dalam controller tadi di sini, ini harusnya kita hapus untuk publicnya. Jadi kita cukup store-nya ke dalam folder books gitu. Kita coba submit lagi untuk booknya 13 misalnya. Nah ini untuk linknya. Nah sekarang di sini langsung tanpa public dia udah otomatis sesuai gitu. Nah selain kita menyimpan ke dalam database, kita pun bisa nge-show. Pengen tahu datanya apakah ada nggak show by ID misalnya. Kita tinggal duplikat. Di sini book show misalnya. Show ini show-nya metodenya get. Lalu misalnya ID 3 misalnya. Nah, di sini berhasil message-nya detail data book. Lalu ngasih datanya apa aja gitu. Selain detail, di sini ada update ya. Update udah pasti validasi dulu seperti biasa. Nama, harga, stok. Lalu kalau ada error, dia pasti munculin errornya apa. Nah, setelah itu kita cari bukunya. Walaupun di sini ada find, ada find or file. Jadi kita nggak ada, dia langsung 404. Lalu cek dulu gambarnya ada nggak. Ini kayaknya delete-nya tanpa book lagi. Nah, ketika istilahnya apa namanya, gambarnya ada, dia akan menyimpan lagi. Tapi kalau nggak ada, dia akan diabaikan. Delete book ini dia by public. Nah, kalau ada dia nanti bakalan ngupdate. Tapi kalau nggak ada, ngupdate-nya cukup nama, harga, sama stok aja gitu. Kita coba update untuk metodenya put untuk update ini. Kita ganti menjadi put. Kita coba ganti menjadi misalnya Laravel update. Nah, setelah itu kita coba hit. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, dia name error. Karena untuk put sendiri kemungkinan dia pakainya menggunakan yang form unreloaded, yang pinggirnya form data gitu. Name-nya misalnya Laravel terbaru, harga 20.000, terus stoknya tinggal 5 misalnya. Kita coba submit. Nah, di sini berhasil diubah, artinya datanya menjadi namanya Laravel terbaru, harganya 20.000, stoknya 5. Kalau kita coba show juga di dalam sini, yang tadinya di sini Laravel 13 akan berubah menjadi Laravel terbaru gitu. Nah, yang terakhir udah pasti kita akan menghapus buku tersebut gitu. Di sini seperti biasa untuk destroy kita cukup cari bukunya berdasarkan ID, lalu kita akan delete. Nah, setelah itu kita akan return book data berhasil dihapus gitu. Kita tinggal buat satu lagi di sini untuk delete-nya. Untuk delete-nya di sini jangan lupa metodenya delete, terus di sini akan ngirim ID-nya, ID berapa yang akan di-delete. Coba akses. Nah, di sini ada error API storage not found, artinya berarti kita belum ngimport storage. Nah,
Kita coba panggil lagi. Nah, kalau berhasil, di sini responnya true, message-nya data book berhasil dihapus. Berarti udah sesuai harapan kalau datanya berhasil dihapus. Tinggal kita cek apakah di sini tetap ada atau belum. Di dalam storage book. Nah, berarti ini masih ada kesalahan di path-nya nih. Di path-nya kayaknya nggak usah pakai public lagi. Oke teman-teman, sampai saat ini ada yang tanya dulu perihal API-nya? Mas mau ya dong? Ya, silakan Mas. Nah, yang di middleware saya belum terlalu paham yang grup tadi. Ya, dari Sanctum, yang dari kemarin tuh belum paham saya. Middleware di mana Mas? Yang tadi, sorry. PyDASI apa middleware? Middleware-nya, kan itu ada yang plugin, register, dan sebagainya tuh. Jadi kita ada buat source book. Terus saya belum terlalu ngerti. Sebentar. Ya, dipindah. Yang mana tadi Mas? Yang di bagian apa? Yang di bagian middleware. Di routingnya? Routingnya ya betul, sorry. Ini? Nah itu. Betul. Itu belum terlalu ngerti, maksudnya dipindahin ke grouping tuh gimana ya? Nah, jadi grouping ini dia tuh misalnya nih kita pengen route, kita bikin ngegrouping, contohnya nge-prefix misalnya P1, terus dia di group. Nah, grup ini dia akan istilahnya semua yang ada di dalam sini, dia depannya udah pasti ada versi 1. Nah, dia tuh nampung ke dalam wadahnya lah. Contohnya nih misalnya saya pindah ini 2 ini ke dalam sini. Nah, jadi book atau user ini depannya udah pasti ada versi 1. Nah, selain prefix kita bisa nambahin middleware. Middleware. Kenapa sih kita harus menggunakan grup gini? Ini misalnya bayangin nih, Mas misalnya punya routing ada 100. Terus masa satu-satu harus di middleware kayak gini? Misalnya ini misalnya routing kedua, ini ketiga, ini keempat. Masa semuanya kayak gini gitu. Nah, lebih simple, cukup satu middleware, di dalamnya routing apa aja yang mau daftarin gitu. Jadi dia tuh fungsinya untuk membungkus apa aja yang sama gitu. Mau itu middleware, mau itu prefix dengan prefix yang sama. Supaya nggak kayak gini, nggak masing satu-satu middleware-nya. Ini kalau datanya sedikit ya, kalau datanya banyak nggak kebayang routingnya. Nah, contohnya lagi misalnya saya ada di sampling project grouping nggak ya kalau yang sebentar, di sini kalau nggak salah ini udah ini kita bahas yang grouping. Nah, dia nge-grouping nih bahwa depannya tuh harus ada password dulu, dashboard. Nah, kalau di luar grouping, dia langsung aksesnya langsung sertifikat preview gitu. Dia nampung ya di dalam dashboard apa aja, ada routing web, terus nah di dalam grouping ini kita bisa grouping lagi, nge-grouping ke dalam KBAA misalnya. Jadi ini supaya dia tuh dalam satu wadah gitu, ngebungkusnya. Gitu Mas Rizky, apa udah kebayang belum untuk grouping tersebut middleware-nya? Oke. Udah clear. Terima kasih. Siap.
Saya front end malas query SQL alias sulit query SQL. Front end kan itu urusannya back end untuk bedanya privat sama public. Nah sebenarnya saya pun belum banyak ekspor untuk fitur baru yang privat ini. Kemungkinan itu untuk akses istilahnya kayak privilege gitu, filenya nggak boleh diakses dari luar, cuman orang-orang tertentu doang yang boleh dikasih akses, nggak ke publik gitu. Ini pun di fitur baru kayaknya, di sebelumnya Laravel belum update untuk storage privat ini. Misalnya ini ada file-file tertentu yang nggak boleh diakses sembarangan, itu ya, pastinya harus di privat. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Jadi teman-teman ini juga bisa di-show juga, misalnya sebelumnya presentasiin perihal webnya gimana, terus selain itu kita juga untuk support untuk API-nya juga. API-nya udah siap untuk kalau integrasi dengan mobile atau desktop misalnya atau yang lain gitu. Itu bisa nilai plus gitu. Soalnya kan sekarang tuh banyak banget orang yang develop mobile, rata-rata udah pasti butuh API, walaupun ada istilahnya apa tuh Supabase atau yang lain, tapi rata-rata kan berhubungan gitu. Jadi biar nggak nanggung gitu, kita Laravelnya nggak cuma bikin web tapi bisa bikin API juga, biar itu paket. Oke, kalaupun nggak ada lagi pertanyaan, mungkin ini ada post test untuk di akhir, sama nanti ada minta saran dan masukannya selama 3 hari ini, masukannya atau sarannya apa aja untuk umpan baliknya. Ini saya coba kirim di chat untuk lupa ini untuk umpan balik. Lalu nanti ada untuk absennya seperti biasa presensinya. Lalu di sini ada juga untuk post testnya. Post test tuh di awal kan tadi ada pretest, setelah pretest pasti ada post testnya. Soalnya nggak jauh dari yang telah dijelaskan gitu. Nah, jangan lupa terakhir supaya pemahaman teman-teman lebih paham lagi, ada tugas perihal REST API tersebut. Coba untuk tugasnya sama seperti kemarin, cuman bikin beda tabel aja. Nih di sini nanti untuk tugasnya saya buat API CRUD, entah itu produk, entah itu apa, terserah teman-teman, sesuai kreativitasnya, lalu upload ke dalam Google Form ya. Kayak biasa ini, bentar, linknya kayaknya diganti deh. Upload untuk tugas 558. Ini kayaknya update, bukan yang ini. Oke, itu aja teman-teman untuk pertemuan malam ini. Jangan lupa diisi untuk umpan baliknya, terus presensi pelatihan, sama nanti ada post testnya. Itu salah satu untuk penilaian ya. Jadi selama 3 hari nanti dinilai dari mulai pre-test, terus kehadirannya ada full atau enggak, lalu nanti ada tugas 1, 2, 3, penilaiannya berapa, di akhir ada post test. Nah itu buat referensi misalnya penilaiannya berapa gitu.
Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Mas, mau nanya? Ya, silakan. Kalau untuk ujiannya tuh nanti kan kita presentasiin aplikasi kan, itu ada ketentuannya nggak sih minimal apa aja atau sekompleks apa aplikasinya? Sebenarnya sih yang saya pahami itu nggak ada aturan baku gitu harus kompleks banget atau minimal. Yang penting tadi kan dijelasin sama Mas Anwar perihal pertama knowledge atau pengetahuan kita gitu. Sejauh mana pengetahuan kita tentang web developer ini. Nah, kedua terus kreativitasnya. Kita apakah misalnya bisa lebih kreatif lagi, entah itu dari segi fitur atau apa gitu. Nah, ketiga baru attitude-nya. Nah, yang penting selama kita uji kom itu pertama presentasinya sebaik mungkin gitu. Kita lebih prepare gitu, presentasi itu ngejelasin supaya si assessment juga paham gitu apa yang kita buat. Nah, terus nanti ketika dia ada pertanyaan, kita bisa jawab. Nah, itu terus tadi pun ada info katanya mungkin ada beberapa soal mungkin kayak pilihan ganda, cuman saya pun belum tahu detailnya gitu. Nah, yang pasti ya kita selama kita bisa istilahnya menjelaskan apa yang kita buat ke assessment ya kita pede aja. Gitu. Saya yakin teman-teman pasti bisa untuk ujian tersebut. Tadi kan udah ada bayangan juga ya untuk ngerjain tugasnya, terus tinggal di-improve lagi sedikit supaya lebih menarik lagi gitu. Ya kayak kita interview aja gimana caranya assessment itu tertarik sama kita bahwa kita yakin kalau kita bisa gitu. Paling itu sih. Ya dari sekarang mulai istilahnya persiapannya diinin lagi, dipatangin lagi. Tapi saya yakin sih teman-teman pasti bisa. Oke, pasti Mas. Oke, yang lain teman-teman ada pertanyaan? Ya, Mas mau nanya boleh? Silakan Mas. Ya, kan di tugasnya ada keterangan buat API. Nah, kalau semisal pakai yang nggak apa-apa ya? Pakai apa Mas? Tadi testing. Nah, pakai tadi kan yang presentasi kan tuh ya produknya books gitu ya. Itu nggak sesuai kriteria kan, kriterianya kan adalah produk. Iya. Itu nggak jadi masalah kan maksudnya? Iya nggak masalah sih. Yang penting maksudnya paham terus bisa mengerjakannya gitu. Oke, siap. Iya. Oke, dari yang lain ada lagi pertanyaan? Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk ngisi umpan balik, presentasi pelatihan sama post-testnya ya. Paling itu aja. Kalaupun nanti ada pertanyaan bisa japri ke saya untuk di WA misalnya kalau ada yang belum paham. Untuk pertemuan ketiga ini cukup aja. Makasih banyak teman-teman yang udah join di selama 3 hari ini. Semoga teman-teman dilancarkan dalam nanti uji komnya, bisa dapat hasil yang maksimal ya. Semoga sehat selalu juga. Ya, makasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rizal ya. Izin pamit ya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.